wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Muhammad Rois Abdul Patah, SPD, MPD, selaku dosen pengampu Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Bayuna Baki Sohida dan juga rekan saya Insan Cahyana Putri. Di sini kami akan menjelaskan isi jurnal kami yang berjudul Ketidakefektifan Pembelajaran di Masa Pandemi bagi Mahasiswa. Struktur dari jurnal kami yaitu abstrak, pendahuluan, kajian pustaka yang berisi tentang awal mula pandemi COVID terjadi di Indonesia, pembelajaran daring dan kelemahan dari pembelajaran daring. Selanjutnya ada metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir simpulan dan saran. Selanjutnya yang pertama, abstrak. Jurnal ini dibuat untuk mengetahui dampak dari pembelajaran daring yang harus dilakukan karena pandemi COVID-19. Pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka terpaksa diubah dengan pembelajaran dalam jaringan atau disebut dengan daring. Pembelajaran daring tentunya sangat berdampak bagi sistem pendidikan Indonesia. Guru, dosen, siswa maupun mahasiswa terkena dampaknya. Dampak yang dirasakan tentu berbeda-beda, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Untuk kata kunci dari abstrak ini sendiri adalah pandemi, COVID-19, dan pembelajaran daring. Selanjutnya, pendahuluan. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian pendahuluan. Virus corona pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Virus ini menyerang sistem pernapasan pada manusia. Akibat dari virus ini, seluruh dunia terdampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan lockdown untuk sementara menghentikan semua kegiatan seperti aktivitas di sekolah, kampus, tempat kerja, dan lain-lain, guna mencegah terjadinya penularan virus corona. Akibat dari kebijakan ini, pemerintah dan instansi membuat solusi agar pendidikan di Indonesia dapat dijalankan dengan semestinya. Pada kampus Poltekkes Kemenkes Surakarta, disediakan sebuah media pembelajaran yaitu e-learning sebagai penunjang pembelajaran. Pihak kampus juga melaksanakan interaksi proses pembelajaran dengan cara sinkronus virtual atau tatap maya, asinkronus mandiri atau belajar mandiri, dan asinkronus kolaborasi. Pada penelitian ini menjelaskan tentang dampak dari pembelajaran daring bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara online dengan mengumpulkan data-data dari Google Form yang telah dibuat. Kajian pustaka. Yang pertama ada pandemi COVID-19. Di Indonesia, virus corona pertama kali masuk setelah 2 warga negara Indonesia yang berdomisili di Depok diketahui positif mengidap virus SARS-CoV-2. Ini merupakan kasus pertama yang ditemukan di Indonesia. Kedua pengidap COVID-19 ini memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut. Kasus ini telah dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020 dan saat itu juga seluruh daerah di Indonesia mengeluarkan instruksi tentang kewaspadaan terhadap virus corona. Selanjutnya pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Kondisi pandemi sangat berdampak pada bidang pendidikan di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terciptanya sebuah metode pembelajaran yang dinamakan pembelajaran dalam jaringan atau disebut dengan pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring ini merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka langsung antara dosen dengan mahasiswa, tapi dilakukan dengan online menggunakan jaringan internet. Pembelajaran daring merupakan salah satu cara menanggulangi masalah pendidikan tentang penyelenggaraan pembelajaran. Media yang biasa digunakan adalah Zoom, Google Meet, Google Drive, dan sebagainya, tergantung kebijakan dari kampus masing-masing. Selanjutnya ada kelemahan pembelajaran daring.
Pembelajaran daring ini memiliki kelemahan, yaitu kurang maksimalnya keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Ada beberapa alasan yang menyebabkan mahasiswa kurang terlibat dalam pembelajaran daring. Salah satunya yaitu kendala dari sinyal, karena tidak semua mahasiswa memiliki akses sinyal yang bagus di daerahnya, yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survei yang dilakukan secara online. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada 22 mahasiswa yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Selain itu, data pendukung dari data sekunder berupa artikel dan jurnal. Saya kembalikan kepada Baik Yuna. Baik, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Melalui survei yang telah kami buat melalui Google Form, kami memberikan 10 pertanyaan kepada 22 orang responden dengan hasil sebanyak 68,2% responden tidak mendukung adanya pembelajaran daring, sebanyak 95,5% responden mengatakan bahwa pembelajaran daring tidak dapat membuat mereka memahami pembelajaran dengan baik. Sebanyak 90,9% responden menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka lebih efektif dari pembelajaran daring. Sebanyak 86,4% responden menyatakan bahwa biaya kuliah atau uang kuliah tunggal atau disebut dengan UKT tidak sebanding dengan pembelajaran yang harusnya diterima oleh mahasiswa. Dan sebanyak 100% responden setuju bahwa pembelajaran daring tidak cocok dan tidak efektif bagi mahasiswa kesehatan yang dimana dituntut untuk melakukan praktik yang tidak bisa dilakukan secara daring. Sebanyak 90,9% responden menyatakan ketidakpuasannya tentang pembelajaran daring. Selanjutnya, sebanyak 95,5% responden memilih pembelajaran tatap muka untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk dampak positif sendiri dari pembelajaran daring ini sendiri adalah responden mengatakan pembelajaran daring ini dapat mengurangi penyebaran virus COVID. Selain itu, responden berpendapat bahwa pembelajaran daring lebih ringan dan bisa memberi lebih banyak waktu luang untuk beristirahat. Kemudian pendapat lainnya adalah responden merasa pembelajaran daring membuatnya lebih memahami kemajuan teknologi. Pembelajaran daring bisa menyesuaikan waktu atau dapat dikatakan bahwa pembelajaran daring lebih fleksibel dari pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring juga memberi dampak positif bagi mahasiswa yang domisili jauh dari kampus karena tidak harus membayar kos, transportasi, dan biaya makan, sehingga bisa lebih hemat. Selain itu, karena pembelajaran daring menggunakan teknologi dan pembelajaran melalui video, jadi ini memudahkan mahasiswa untuk memutar kembali video pembelajarannya. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Dampak negatif yang dirasakan responden adalah pembelajaran daring lebih susah untuk dipahami karena kurangnya interaksi antar siswa dan guru maupun dosen. Responden mengatakan bahwa pembelajaran daring membuatnya merasa lelah dan stres karena banyak tugas yang diberikan guru maupun dosen. Selain itu, adanya guru maupun dosen yang hanya memberi tugas tanpa menjelaskan materinya terlebih dahulu yang membuat mahasiswa merasa kesulitan. Selain itu, karena pembelajaran daring ini menggunakan alat elektronik seperti laptop dan smartphone, membuat banyak responden mengeluhkan gangguan dari matanya karena lelah menatap layar laptop dan smartphone. Kendala sinyal dan jaringan juga kendala pengeluaran untuk membeli kuota internet juga menjadi dampak yang dirasakan responden. Responden merasa pembelajaran yang didapatkan dengan bayaran yang harus dibayar mahasiswa sangat tidak sebanding. Untuk metode pembelajaran yang diharapkan mahasiswa untuk kedepannya adalah mahasiswa mengharapkan diadakannya pembelajaran tatap muka agar dapat merasakan suasana kampus juga bisa bertemu dengan teman dan relasinya. Namun mengingat pandemi yang masih belum bisa hilang total menjadi pertimbangan lagi bagi lembaga pendidikan. Selanjutnya, simpulan dan saran. Sistem pembelajaran daring ini menjadi topik yang menarik di masa pandemi COVID-19. Akibat dari pandemi ini,
Semua kegiatan menjadi sangat terbatas tanpa terkecuali pada dunia pendidikan. Tetapi meski dalam kondisi seperti ini, pembelajaran masih bisa dilakukan dengan sistem daring. Hanya saja ada beberapa kelemahan dari sistem pembelajaran daring. Contohnya seperti kurangnya keterlibatan mahasiswa dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi mereka kurang berinteraksi. Diharapkan sistem pembelajaran daring ini dapat dievaluasi kembali agar lebih efektif untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.